Minggu lalu kita bicara tentang bahwa kita adalah bait suci Tuhan. Katakan aku bait suci Tuhan. Bagaimana cara Tuhan hadir di tengah kita? Dia buat kita menjadi His Holy Temple. Dia buat kita menjadi tempat kudusnya. Saya ulangi. Dia buat kita menjadi tempat kudusnya. Bukan kita. Jadi yang menguduskan hidup ini bukan manusia. Tetapi itu Tuhan. Nah kalau kita ganggu-ganggu bait Tuhan akan urusan dengan Tuhan. Ya bilang aku tidak ganggu rumah Tuhan. 1, 2, 3. Nah ya jangan suka begadang main game sampai sakit, jangan Bapak Ibu ya. Tapi mari bangun bait Tuhan ini ya. Nah saya katakan manusia ini memiliki 3 aspek lah saya katakan ya. Secara pemikiran budaya Yunani katakan ada aspek roh, aspek jiwa, dan aspek tubuh. Sama-sama bilang roh, jiwa, tubuh. Nah sebenarnya kalau kita bicara kita ini tempat kudusnya Tuhan, itu adalah dimensi roh kita. Ya, Tuhan hadir di tengah umatnya dalam diri kita di aspek rohnya. Makanya saya katakan orang Kristen itu nggak bisa kerasukan. Nggak mungkin kerasukan karena dalam dimensi roh, dalam suasana roh, dalam aspek roh manusia yang percaya kepada Yesus, itu Tuhan bertahta di sana. Kita Efesus katakan itulah tanda materai Tuhan. Kalau dulu orang Israel pakai tanda darah di depan pintu, di ambang pintu atas dan 2 kusennya kiri kanan, ya ini kusen tahu ya kusen ya. Dikasih darah. Kadang orang budaya Chinese kalau bangun rumah dikasih kain merah di bubung atap, pernah begitu lihat ya? Kalau orang Batak dikasih apa? Dikasih kredit, haleluya. Dikasih kain tanda bahwa mereka menolak nolak kuasa jahat begitu ya. Nah kalau kita apa tandanya? Beberapa budaya di Asia mereka pakai tanda merah. Ya tanda merah sini oke ya. Kita enggak. Tanda darah kita, tanda kepemilikan kita bahwa kita milik Tuhan ada dalam roh kita. Katakan dalam rohku ada materai Tuhan. Bilang kuat, aku milik Yesus forever and ever. Nah ya. Akibatnya apa? Waktu dia bertahta dalam hidup kita, dalam dimensi roh kita, maka lihat bagaimana hal-hal yang ajaib itu mulai terjadi bagi hidup kita. Ya lanjutkan. Kalau lihat tangan saya, ini bukan sulap ya. Kalau ini roh, ini jiwa, ini tubuh. Maka segala janji Tuhan, segala kuasa Tuhan, segala firman Tuhan itu roh adanya. Makanya firman Tuhan dikatakan sebagai pedang roh. Bukan pedang panjang, itu punya seorang kapiten. Ya. Jadi firman itu pedang roh artinya dalam dimensi roh. Nah segala janji Tuhan bagi kita itu dimulai dari dimensi roh. Yang kita rindukan menjadi nyata di alam jasmani. Makanya kita berdoa, makanya kita ibadah, makanya kita berharap. Lihat. Yang dari roh itu, lihat tangan saya, harus sampai kepada yang jasmani. Waktu tadi Pak Pendeta Willem ajak mari kita percaya bahwa tubuh Kristus dihancurkan bagi kita dan kita terima kesembuhan. Itu roh. Roh adanya. Nah yang roh itu kan kita rindukan supaya jadi nyata di alam jasmani. Bilang amin dulu lah. Nah, saya ini secara roh saya percaya bahwa saya sehat sembuh karena Tuhan. Makanya saya alami secara tubuh. Sejak tahun 99 saya tidak pernah ke rumah sakit karena penyakit, tidak pernah. 2 kali ke rumah sakit karena patah kaki aja, mau operasi. Kan tidak mungkin operasi sendiri ya, haleluya. Itu saja. Tidak pernah saya habiskan uang saya untuk rumah sakit, tidak pernah. Dan saya berdoa biar selamat, tidak pernah. Supaya nanti saya masuk ke surga, haleluya. Sampai ke surga saya ya. Makanya aku bilang sama Bu Lima kalau kita sakit cepat mati aja, nggak usah. Kalau nggak sembuh. Cuma kalau aku mati, hati-hati kalau di atas Tuhan, ku ganggu kau tiap hari, haleluya. Jadi kata Tuhan daripada diganggu, pendeta Gibi Raja Isa itu bagus dia di bawah, sehat, diberkati, luar biasa. Dan Tuhan di atas. Makanya berlaku rumus Tuhan bertahta di atas. Kita bertahta di bawah. Haleluya Bapak Ibu ya. Dan lagunya bukan kau tinggal turun, enggak ada itu, enggak lagu itu. Ya. Oke. Jadi saya percaya itu, saya pegang itu. Saya yakin itu. Dalam jiwa saya. Makanya itu saya alami. Nah, lihat ya, roh, jiwa, tubuh. Supaya yang dari roh nyampe ke tubuh, maka ada jembatannya, ada bridge-nya. Namanya adalah jiwa. Yang kita bangun itu adalah jiwa kita ini.
Makanya ada lagu bilang, jiwaku sungguh merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari. Kan kita membangun jiwa kita. Ya, memang kalau dalam konsep orang Ibrani mereka hanya bagi dua, yaitu batiniah dan jasmaniah. Ya, jiwa itu termasuk yang batiniah. Tapi kita lihat konsep daripada Yunani saja. Karena perjanjian baru juga menyatakannya. Jadi setiap kita yang rindu dari alam roh, katakan dari alam roh, jadi nyata di alam jasmani, bangun jiwa kita. Namanya mujizat Bapak Ibu. Kenapa kita baca firman? Kenapa kita belajar firman? Kenapa kita punya disiplin rohani? Kenapa kita punya komitmen dalam ibadah? Kenapa kita punya komitmen baca firman, menjadi berkat? Supaya kita membangun jiwa kita. Makanya ada firman Tuhan katakan di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat, begitu ya. Nggak salah saya, nggak tahu saya pokoknya. Mensano en apa sano lah Bapak Ibu ya. Jadi perlu dibangun jiwa ini. Coba tepuk dan bilang, jiwaku bangun bilang. Ya lebih kuat bilang, jiwaku bangun. Karena udah mulai ngantuk nih Bapak Ibu, haleluya Bapak ya. Nanti malam Piala Dunia Bapak Ibu, jam 11 malam mulai ya, haleluya. Ya. Jadi jiwa itu harus dibangun Bapak Ibu. Sekolah itu dimaksudkan salah satunya membangun jiwa. Makanya kalau orang nggak sekolah, maaf ya, nggak luas pergaulan dan pemahamannya, norak jadinya Bapak Ibu. Kan hari ini banyak tuh norak tuh orang. Ya, karena media sosial. Harusnya untuk membangun, tapi jadi norak Bapak Ibu. Tak usah kita bahas. Ya, kembali kepada jiwa. Nah, ternyata bagaimana jiwa ini dibangun akan mempengaruhi, ini bahasa saya. Bagaimana kekuatan jiwa ini, kekuatan di hidupku. Ya. Bagaimana jiwa ini kuat kita bangun, mantap kita bangun, akan memudahkan, ini bahasa saya, berpindahnya segala kekayaan sorgawi dalam alam roh menjadi nyata di alam jasmani. Nah bayangkan misalnya ini satu pulau, kita mau pindahkan. Ini ilustrasi, seberapa kuat, seberapa besar daya tonasi, kemampuan jembatan menampung beban, segitulah berkat yang berpindah. Kalau kita bangun jiwa kita besar, jiwa kita luas kata Yeremia, maka lihat akan banyak yang berpindah dari alam roh janji Tuhan bagi hidup kita, jadi nyata bagi hidup jasmaniah kita. Selama kita masih tinggal di bumi ini, di bumi tercinta Batam, bila Anda tahu Anda memberkati ini, jangan diganti ya. Maka Bapak Ibu, Tuhan, maka ada banyak kekayaan Tuhan sudah siapkan. Itu mohon maaf ya, bagaimana kita memahaminya untuk kita nikmati dalam hidup ini. Ada orang yang berpikir cukup dengan Rp1.000, ya silakan. Ada yang 10, silakan, tidak ada yang salah. Itu semua Tuhan sediakan. Ya. Tetapi lihat, semakin banyak Tuhan percayakan, semakin banyak kesempatan kita untuk mempengaruhi banyak orang untuk mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Bilang amin. Nah minggu ini kami sudah kembali bergerak. Kita memberkati 3 panti asuhan dengan logistik yang cukup banyak. Ya, kita berdoa. Saya nggak bawa yang, maaf ya, Indomie saya nggak bawa Ibu. Ya, sampai orang Singapura, saya suruh beli susu, beli Milo, beli vitamin, mana kau bilang ya, kebanyakan beli multivit. Wah kita agak gengsi. Saya kan mau bangun mereka, bukan buang sial. Saya mau anak-anak yang sama kita itu 6 bulan kelihatan lah gemuk-gemuknya kan. Tengok nih Chris dulu kan kurus jelek dia. Setelah gaul sama kita kan gemuk dia kan. Dulu dia susah gaul sama, sekarang kami yang susah karena dia Bapak Ibu ya. Makannya banyak Bapak Ibu ya. Tapi mantap. Anak-anak kos ya. Mantap berisi dia. Jadi kita rindu, saya rindu supaya otaknya bertumbuh. Saya bilang sama William, tengok anak-anak tuh. Banyak stunting, tahu stunting Bapak Ibu? Bukan stunting main gaple, bukan, itu stunting Bapak, ini stunting, tahu stunting? Ngerti nggak? Ngerti nggak stunting? Kurang gizi ya, tumbuhnya nggak bagus. Saya bilang biar mereka tumbuh besar, ya. Nah kemudian juga kita, kalau Bapak Ibu kita dekornya agak ganti, mohon maaf, thank you Koben, thank you. Kita ditemani hampir 3 tahun dengan pohon Natal yang cantik, yang dicintai Bu Lima hidup dan mati. Kita pindahkan pohon Natalnya, kita kasih ke panti asuhan. Udah tahun lalu mereka minta, ditengoknya Pak, bolehlah Pak. Dipikir mereka pohon Natal kita pakai fotokopi. Bawa ke fotokopi, saya bilang ya udahlah ya. Setelah mulai pergumulan dan pertengkaran dengan Bu Lima, saya minta izin Kobe ini kemarin kita antar ke panti asuhan ya. Lengkap Bapak Ibu, bukan cuma bongsial, enggak lengkap. Saya bilang sama Kak Reni sama Bu Lima, lengkap
semua hiasannya yang terbaik, saya bilang, benar kan? Nanti kita nggak punya, kecil kali, saya bilang. Enggak. Memberkati jangan tanggung-tanggung. Lengkap. Ya, full, lampunya semua kasih. Nah, kita bikin yang baru nih. Ini masih setengah jalan, belum selesai Bapak Ibu ya. Kenapa bikin sedikit supaya Bapak Ibu belas kasihan lah. Tanya apa, beli apa lagi gitu ya. Amin baru, mana baru. Oke, kita kembali ke topik kita. Jadi lihat, bagaimana kita membangun jiwa ini, mohon maaf ini bahasa saya, menentukan bagaimana kau memiliki pengalaman dengan berkat Tuhan dalam hidupmu. Kalau kecil mentalitasmu, kalau kecil cara pikirmu, makanya tidak heran. Engkau anak Tuhan tapi seperti orang kalah atas Bapak Ibu. Suatu ketika Yohanes 5, Yesus tanya kepada orang yang 38 tahun sakit lumpuh. Ya, dalam pemikiran dia, dalam jiwa dia, nanti kita lihat jiwa tadi ya. Dia harus berlomba-lomba untuk nyebur masuk ke kolam Bethesda yang kadang-kadang goncang airnya. Nah ini Pak tahayul Pak, ya itu budaya mereka lah, kita nggak tahu lah. Ya, dan dia bilang begini, tidak bisa tuh Master, aku kalah cepat, lawang lumpuh. Bayangkan, ya yang lumpuh sama yang buta, mana duluan yang tenggelam? Pasti yang buta lah. Pakai gaya dicak sambera, masuk itu ya. Dia bergerak aja nggak bisa. Dan dia salahkan keadaannya. Yang kedua, enggak ada yang tolong aku. Suka nyalain orang. Sini enggak ada. Kalau saya ke kanan, ke depan saja, haleluya ya. Suka nyalakan orang. Yesus tanya, kau mau apa? Mau sembuh enggak? Enggak ada yang bantu aku Tuhan. Enggak bisa aku nyebur duluan. Ya kamu mau sembuh enggak? Enggak ada. Bertekak deh Bapak Ibu. Mungkin kalau kita main drama agak sedikit ditempel lagi. Ini bagus saya. Agak sedikit ditempel itu. Babam kamu. Kau ini mau sembuh atau mau basah? Mau sembuh Tuhan. Sekarang berdiri. Kaget deh. Ternyata tanpa nyebur dia bisa sembuh. Kan kita kadang-kadang begitu. Kalau nggak begini Tuhan, nggak bisa Tuhan. Kalau saya nggak begini begono-begono, nggak mungkin dan segala macam. Ingat, jiwa ini menentukan bagi hidup kita. Dalam jiwa ini lihat ke depan, ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini kalau orang Pak ini ngomongnya cocok nih ya. Ada pikiran kita, saya katakan sama aku punya pikiran. Punya lah ya, punya ya. Punya. Tuhan kalau ke gereja GBC tolong dibawa otaknya ya, biar ada pikirannya Bapak Ibu ya. Punya perasaan, katakan perasaan. Nah yang suka main pikiran, suka main perasaan, dan punya kehendak. Keputusan yang dibuat. Katanya banyak Pak kalau wanita suka pakai perasaan. Kalau laki-laki suka pakai pikiran. Ya iyalah, enggak apa-apa. Tapi sebenarnya dua-dua itu ada. Ya, makanya dalam kitab Filipi katakan biarlah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Penting kita belajar untuk membangun aspek jiwa kita ini. Ya, bilang amin dulu. Oke, sekarang kita baca dan bertobat. Ya, kita ke sana. Bertobat, sama-sama bilang bertobat. Bilang aku bertobat. Senyum kiri kanan, tobatlah bilang haleluya. Kalau kita bilang bertobat kan konotasi begini, bikin salah, berubah, bikin tobat. Ya, hidupnya penuh dosa, bertobat dia masuk surga. Begitu kita bilang biasanya kan. Tapi lihat sebenarnya kata bertobat itu dalam bahasa aslinya itu adalah metanoia. Bilang metanoia. Nah kata metanoia itu bicara perubahan cara berpikir. Ya, sekali lagi perubahan cara berpikir. Kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya dosa itu adalah hamartiologi, hamartia. Hamartia itu meleset dari sasaran. Bayangkan misalnya ini tujuannya, tengah-tengah ini adu lomba panah misalnya. Kemudian Bang Leon panah, kena di sini. Bang Leon hamartia, berdosa. Dipanah oleh Bang James, dipanah oleh siapa nih? Kak Reni kena sini. Kak Reni berdosa, hamartia. Dipanah Ko James, rontok salibnya, dosa besar dia. Haleluya Bapak Ibu. Harus kena di tengah-tengah. Tepat sasaran, hamartia itu meleset. Jadi kalau kita berdosa itu sebenarnya kita meleset dari sasaran. Itu maksudnya. Ya, berubah cara pikir artinya bagaimana kita merubah cara pikir kita supaya nggak meleset dari apa yang Tuhan mau. Yang paham bilang amin dulu. Yuk kita baca ayatnya sama-sama yuk. Roma 12 ayat yang kedua, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan Jangan jadi serupa dengan dunia. Ini dalam, ini luas ini. Lanjut, 1, 2, 3. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan
dan yang sempurna. Jadi kalau kita nggak mau sama dengan dunia ini, harus mengalami pertobatan. Perubahan budi, pembaharuan budi itu transforming your mind. Berubah cara pikirnya. Bilang yes, saya ini bertobat Bapak Ibu. Saya suka bilang, wah karena COVID nih orang malas gereja. Enggak. Jangan diomongin lagi ya, amin. Oh karena COVID nih dunia ekonomi goncang rezeki kami terhambat. Enggak. Jangan ngomong lagi, harus berubah cara pikirnya. Ya, bilang amin dulu. Ya, kalau kita mulai berubah arah pikirnya, kita nggak sama dengan orang dunia. Kalau ngomong karena COVID semuanya susah, kan semua orang dunia ngomong demikian. Tapi coba ngomong beda. Tuhan aku percaya tengah-tengah COVID, Engkau pasti pelihara hidupku, tolong buka chance Tuhan, kasih Kang tahu Tuhan, kasih kesempatan. Jadi doanya berbeda. Bukan lagi alasan. Ini saya, Bapak Ibu enggak lah. Ya, haleluya, enggak jauh beda Bapak Ibu ya, oke ya. Nah kalau kita berubah cara pikir, lihat ke depan. Ini ayat ini. Berubah cara kita berpikir, cara kita menanggapi. Hari ini saya bilang berpikir dulu nanti perasaan ya. Lihat, maka kita dapat membedakan. Kata dapat membedakan ini maknanya adalah kita ini jadi tajam. Enggak sembarangan. Bisa paham maunya Tuhan untuk kita loh. Ini kalau orang pendoa bilang agak peka dia. Peka ya, bukan pekak. Peka, kalau pakai K lagi artinya. Jadi peka dengan maunya Tuhan. Ya, waktu kita berubah cara pikir kita, maka lihat apa hal-hal yang dulu yang sudah ada, tapi nggak bisa kita lihat, tiba-tiba kita bisa lihat. Orang bilang kok punya intuisi Pak ya. Kok punya sixth sense apalah begitu ya. Enggak. Cuma Tuhan angkat selaputnya aja. Suatu ketika Elisa lagi dikelilingi oleh orang Aram begitu banyak. Bujangnya Gehazi masuk, dia bilang Tuhan, waduh, kita mati. Mate kon orang Jawa deh kan. Pokoknya banyak musuh kita seperti air. Pokoknya banyak. Seluruh bukit, gunung, lembah itu penuh dengan rumah mereka di lembah. Kita pasti mati kata bujangnya. Elisa bilang no. Yang nemani kita jauh lebih banyak daripada musuh kita. Bingung dia. Masa sini? Didoakan oleh Elisa. Tiba-tiba terbuka matanya. Dia tengok. Itu banyak tentara malaikat Tuhan dengan pakaian putih berkilauan. Mengelilingi gunung itu dan siap mengajukan musuh. Kaget dia. Nah seringkali kita begitu Bapak Ibu. Ya, banyak orang begitu, dia peka dengan masalah, peka dengan kekurangan, tajam menganalisa potensi, kecelakaan, kemalangan, ya. Ini para pejuang-pejuang badai ini ya. Wow, tahu semua, tapi nggak peka, nggak paham dengan apa yang sudah Tuhan janjikan. Makanya yang janji Tuhan roh adanya itu nggak nyampe ke alam jasmani kita. Karena yang kita tengok bukan janji Tuhan, tapi pekerjaan setan. Yohanes 10. Setan datang untuk bikin susah Bapak Ibu. Rampok semua supaya kita mati. Tapi Tuhan datang apa? Dia kasih berkat, dia kasih jalan keluar, dia kasih hikmat. Nah itu yang Tuhan mau. Waktu Tuhan ketemu para ulama bilang gini, apakah aku mendapatkan iman di bumi ini? Kata iman itu begini, hikmat untuk memahami bahwa ada yang baik yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Nah bilang amin sama-sama Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat ya, contoh cara berpikir. Hari cara berpikir saya nggak usah merasakan ya. Karena kalau rasa-rasa ini agak repot kita. Lihat ke depan. Ada dua cerita yang unik. Lihat. Dari Yohanes pasal 3 dan Yohanes pasal 4. Sekarang buka Alkitabnya yuk. Buka handphonenya. Ya, buka aplikasi Alkitab. Bukan aplikasi yang lain. Tuhan kuduskan tangan mereka Tuhan. Roh Kudus gerakkan mereka untuk menekan aplikasi Alkitab. Haleluya. Beruntunglah yang gak punya handphone dan tidak ada aplikasi handphonenya. Modal lah, belilah handphone yang ada aplikasinya, oke ya. Lihat, Yohanes 3 dan Yohanes 4. Coba lihat baca judulnya Bapak. Yohanes pasal 3, pasal apa judulnya? 1, 2, 3. Siapa namanya? Nikodemus. Sekarang langsung pindah swipe ke pasal 4 ayat 1. Baca judulnya Bapak Ibu. Nah, menarik. Lihat ke depan, taruh handphonenya. Jangan di kantong, taruh aja, lihat ke depan. Ada dua Alkitab, ini Alkitab ini bukan saya. Pasal 3 dikatakan Yesus ngomong dengan Nikodemus. Pasal 4 Yesus ngomong dengan perempuan Samaria. Yang satu orang Yahudi, yang satu orang Samaria. Satu leluhur dari Yakub.
pecah gara-gara anak Salomo. Ini bunuh-bunuhan ini. Kalau main bola bayangkan Persib lawan PSMS. Iya gitu ya, bener kan? Gontok-gontokan. Ya. PS Nias lawan PS Sibolga. Ah gitulah Bapak Ibu ya. Sama Bang, gontok-gontok. Ada nggak ya? Oh, nggak ada, oke ya. Nah, ini. Lihat ya. Lihat bagaimana dua cerita ini mengajarkan tentang cara berpikir. Yesus orang Yahudi sama Nikodemus. Tapi Yesus yang sama bisa beraudiensi dengan perempuan Samaria. Yang kalau hari ini, maaf zaman itu ketemu Yesus, Yesus punya hak paten bilang kafir. Hari ini juga kalau orang Yahudi ya datang ke gereja kita, dia berdiri depan sini dia bisa bilang kafir. So, neraka. Karena bagi mereka hanya Yahudi. Kecuali teman saya orang Yahudi itu. Wah, saya punya teman orang Yahudi. Dia baik sekali sama kita Bapak Ibu ya. Dia sayang sama kita semua dan dia siap memberkati kita. Katakan amin. Namanya Yesus Bapak Ibu ya. Teman Yahudi Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat Yohanes pasal 3. Saya akan baca untuk kita semua ya. Atau Bapak lihat Alkitab masing-masing yuk. Sekarang kita ke Yohanes pasal 3. Semua buka. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 1 bilang begini. Seorang Farisi bernama Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Lihat, catat baik-baik. Dia pemimpin. Sama-sama kata pemimpin. Jadi dia posisinya bukan pengikut tapi pemimpin. Orang utama. Yang kedua, ia datang waktu malam kepada Yesus berkata, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang Tuhan Allah sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda mujizat dan seterusnya. Ayat 3 lihat. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sama 1, 2, 3. Sesungguhnya ini ngomonginnya nih pemimpin G20 nih. Kira-kira gitu levelnya. Level-level orang hebat ini. Yesus bilang kalau tidak lahir baru, tidak dapat lihat kerajaan Tuhan. Lihat responnya Nikodemus. Ayat 4 sama-sama baca. 1, 2, 3. Kata Nikodemus kepadanya. Yesus bilang dilahirkan kembali. Otaknya Nikodemus bilang masa bayangkanlah segede kafe ini, sekecil kafe ini masuk ke rahim mamanya. Kan kasihan kan? Kasihan mamanya menderita Bapak Ibu ke kafe ini Bapak Ibu. Maksudnya Yesus ngomong sesuatu yang sangat prinsipal. Dia kan pemimpin Yahudi. Dia paham itu. Tapi responnya itu sangat cetek sekali. Yesus ngomong yang roh, dia ngomong yang jasma. Tidak nyambung Bapak Ibu. Baca lagi, lihat, saya baca lagi ayat 5. Aku berkata kata Yesus, sungguhnya air dan roh tidak ada masuk dalam kerajaan sorga. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging ada daging dan apa yang dilahirkan dari roh ada roh. 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 9 dan 10 sama-sama, 1, 2, 3. Katanya 10. Dia nggak paham Bapak Ibu. Dia bilang, loh kamu ini kan leader, pengajar, dosen. STH, si tabahau. MTH, makin tabahau enggak ya. Masa tidak ngerti kata Yesus. Jadi sesuatu Yesus bicara A, dia responnya Y. Ya nggak nyambung Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, kita ngotot begini, ya nggak bisa nyambung. Alkitab mencatat dalam hidup Nikodemus, dia muncul nanti di pasal 7 Yohanes, dia bela Yesus waktu mau diadili tanpa dasar. Itu yang kedua, dia hadir juga waktu Yesus diturunkan tubuhnya, mayatnya oleh Yusuf Arimatea untuk dibikin jadi mumi. Ya. Jadi prosesnya mumifikasi itu Bapak Ibu. Untung Yesus bangkit. Kalau enggak awet sampai hari tubuhnya jadi berhala itu Bapak Ibu. Puji Tuhan, dia bangkit. Jadi enggak mempan mumi. Ya. Ada yang tanya, kenapa Tuhan bangkit dari mumi? Karena enggak tahan panasnya balsem. Ya iyalah apalah pokoknya Bapak Ibu ya. Karena masih ada nih ditemukan barusan di Mesir. Ada 100 lebih mayat yang berusia 2000 tahun masih bagus kondisinya. Karena proses mumifikasi. Wow keren ya. Dan di situ ada nama Indonesia disebut karena rempah-rempahnya dari Indonesia. Oke ke sana ya. Nikodemus itu karena enggak berubah cara pikirnya, enggak ada apa-apa. Ada banyak orang anak Tuhan seperti Nikodemus.
Waktu ke gereja disampaikan firman Tuhan, janji Tuhan, mana mungkin lah. Itu kan untuk mereka. Aku nggak bisa lah. Nah gitu. Makanya dia anak Tuhan, hidup di muka bumi. Ya seperti biasa-biasa saja Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat, pasal 4 yuk sama-sama buka. Kalau tadi namanya Nikodemus, dia pemimpin, pengajar. Mohon maaf ya, kalau dia datang ke GB Raja Isa, di mana duduknya? Di mana duduknya? Di depan duduknya dia. Ya, karena dia mesti dihormati. Sempat nggak di depan dia marah, dibakar gereja kita. Enggak ya. Harus di depan, dia pemimpin dia. Ya, jadi Christmas mesti ke belakang. Oke, dia di depan. Apalagi Bu Lima sekarang mesti minggir ya. Dan Pak Sihan dan Pak Bina, gitu ya, oke ya. Karena dia orang besar, orang yang hebat, hormati ya. Yang kedua namanya pasal 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Yang bisa jawab saya ajak Israel, free, gratis. Siapa namanya perempuan itu? Namanya siapa? Ayo namanya siapa yuk? Kyong. Ai siapa namanya? Tante apa namanya? Kata Maria. Kok yakin Maria? Kok Bapak gak percaya? Tanya aja sama dia. Gak ada namanya. Perempuan Simpang Franky. Perempuan Batu Aji Kapling Lama. Siapa? Gak tahu. Perempuan Simpang Keprimol. Bukan, Simpang Kabil itu, bukan Keprimol. Artinya apa? Ini kalau di gereja dulu, gereja lama saya itu kalau pas persembahan banyak muncul tuh. Di amplop itu. NN. No name ya. Kalau bikin persembahan kasih nama ada apa-apa, enggak sombong kok. Ya, bikin aja namanya. Waktu nama saya doain Uraka nama Tuhan. Dia kasih 10 lipat, Tuhan berkati 100 kali lipat Tuhan, haleluya. Kalau namanya NN, yang diberkati ya NN lah. Nah, ya. Kok ke sana gitu? Oke, gitu ya. Jadi enggak ada nama, enggak dianggap. Misalnya perempuan datang ke gereja Raja Isa, di mana duduknya? Nah? Di Kapital Raya duduknya. Di MB2, di Botania duduknya dia. Kenapa? Lihat ya. Lihat ayat 4. Lihat kepada handphone masing-masing. Yesus melintasi dari Samaria sampai sebuah kota di Samaria bernama Sikar, dekat yang diberikan Yakub dahulu pada anak Yusuf. Di situ ada sumur Yakub. Ya, Yesus latih perjalanan, duduk sumur dan kira-kira pukul 12. Pukul berapa Bapak Ibu? Ayat 7 bahasa sama-sama. 7, 1, 2, 3. Perempuan zaman itu kalau ambil air nggak jam 12 siang. Entah dia kesiangan, kelamaan main game atau nonton drama Korea, kita nggak tahu. Tapi tidak pernah orang ngambil air jam 12 siang. Misalnya dia punya anak, apa yang terjadi? Tidak minum anaknya. Kalau punya suami, bisa KDRT Bapak Ibu. Kan belum siap kopinya kan? Nah, lanjut ya. Oke, ayat 9. Kata perempuan Samaria itu, katanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria. Ingat ya, orang Yahudi nganggap rendah orang Samaria. Dianggap bangsa kafir. Karena mereka waktu zaman Rehabeam. Ya, mereka itu memberontak terhadap kepemimpinan suku Yehuda, kepemimpinan anak Salomo, Yerobeam. Dan mereka memisahkan diri. 10 suku ikut mereka. Ya, pokoknya 2 itu ya. Rehabeam anak Salomo yang di Yerusalem. Sedangkan Yerobeam memimpin 10 suku berontak. Mereka perang. Tidak ada sudahnya. Banyak yang mati. Akhirnya dibikin konsensus, gencatan senjata. Mereka menyingkir ke daerah West Bank. Sekarang West Bank namanya. Daerah Samaria. Sedangkan anak Salomo tetap tinggal di kota Yerusalem. 2 suku, Yehuda dan Benjamin saja. Sedangkan suku yang lain menyingkir, mengikuti pemberontakan. Ya, nah 10 suku itu nggak bisa masuk tanah Yerusalem. Bayangkan, mereka tidak bisa sembahyang ke kuil mereka. Terpaksalah oleh Yerobeam dibuatlah kuil. Makanya zaman itu ada 2 gunung. Yang pertama Gunung Moria, Gunung Tuhan, Gunung Sion, tempat Temple Mount, tempat bait suci Salomo. Yang kedua namanya Bukit Gerizim, tempat penyembahan berhala yang dibuat oleh Yerobeam. 10 suku berzina secara rohani, terpaksa mau tidak mau. Sedangkan 2 suku tetap menjaga apa yang Tuhan mau sejak zaman Musa. Jadi perempuan ini dianggap sebagai orang penghuni neraka oleh orang Yahudi. Bisa paham Bapak Ibu ya?
Nah makanya dia bilang, mana boleh kau minta minum sama aku. Kalau Bapak Ibu pernah di rumah kedatangan teman yang sudah committed dengan agamanya, seringkali kita suguhkan air minum yang kita didihkan pakai gelas kita, pasti tidak minum mereka. Bahkan kalau kita kasih minum air gelas, dia suka tengok. Ya, zaman sekarang adalah. Oke, kita nggak usah ke sana ya. Saya pernah ngalami, kaget saya Bapak Ibu ya. Oke, jadi Yesus bilang kasih aku minum. Ayat 10, lihat ke Alkitabnya. Ya Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu beri aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, kata perempuan itu kepadanya, ayat 11, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur, ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 13, 14 sama-sama, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, sebaliknya akan menjadi mata dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lihat. Sama dengan Nikodemus, Yesus ngomong hal rohani, perempuan itu ngomong hal jasma, tidak nyambung kan? Tidak nyambung. Dengan Nikodemus, Yesus bubar jalan, langkah balik kanan, langkah tegak maju, selesai. Tetapi perempuan ini lihat, ayat saya baca ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air. Perempuan itu mengizinkan cara berpikirnya dirubah oleh Tuhan. Bukannya dia mempertahankan bertekak dengan cara pikir dia, tapi dia mulai memahami apa yang Tuhan sampaikan. Dan kalau emang ada itu kasih aku minum Tuhan. Nah, waktu dia buka hatinya, ku buka hati, bahwa Tuhan aku mau dong air itu dong. Kira-kira begitulah. Tiba-tiba 16 Yesus bilang begini, pergilah panggillah suamimu datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Lihat kata kuncinya. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Kaget dia. Kok Yesus tahu? Tapi lihat ayat berikutnya. 18 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab punya 5 suami dan sekarang lagi horbo together itu, kumpul kebo. Itu benar gak? Secara nilai moral benar gak tuh? Enggak loh, tapi lihat Yesus bilang gini, dalam hal ini engkau berkata benar. Lihat, di tengah-tengah buruknya perempuan itu, Yesus mencari satu titik saja di mana perempuan itu benar, Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam hidup ini kita banyak salah, tidak masalah. Tapi Tuhan tuh pandai mencari alasan bahwa kita benar karena kita percaya dia, itu saja. Dan itu membuat dia punya hak penuh untuk memberkati, menolong, memulihkan, mengubahkan, mendisiplinkan dan lain sebagainya hidup kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Mungkin kita kan sudah nggak bisa Pak. Kalau ada 10 persyaratan, kita mesti 9,5 Pak. Kalau bisa 11 baru kita benar. Enggak. Secuil pun. Inilah setitik kata Tuhan, cukup bagi aku untuk rusakkan belanga hidupmu yang rusak itu supaya menjadi indah bagiku kata Tuhan. Amin. Amin. Dan apa tulis titik? Waktu kau percaya kepadaku. Itu saja. Ternyata perempuan ini kenapa ngambil jam 12 siang? Karena dia gagal dalam hidupnya. Gagal dalam percintaan. Sini nggak ada. Nggak ada yang kita survei. Nggak ada ya. Dia gagal Bapak Ibu. Makanya dia malu. Malu dengan lingkungan. Dia mencoba menghindari kerumunan orang. Lihat. Dalam pemikiran perempuan ini. Aduh. Sial wak silo matilah si. Malulah. Mau taruh di mana muka ini. Benar gak Bapak Ibu? Taruh situ aja mukanya. Udah gak usah mana-mana ya. Makanya dia coba menghindar. Karena pemahaman dia tentang buruknya hidupnya. Buruknya kelakuan hidupnya. Bejatnya hidupnya. Karena gagal dia. Ada yang menasihkan dia perempuan gampangan, apa terserah. Tapi dia pokoknya gagal Bapak Ibu. Makanya dia menghindari orang banyak. Dan dalam pola pikirnya itulah hidup yang harus dihidupi sekarang. Tiap hari dia hanya tiba siang hari ketemu orang dia menghindar. Bayangkan bagaimana perempuan ini ke pasar Bapak Ibu. Kalau pasar jodoh masih rame. Dia tutup mukanya. Belum ada delivery kan. Sekarang ada delivery gampang.
Kan dia mesti hadapan muka dengan orang. Beberapa yang baik sama dia mau jualan. Tapi coba yang nggak setuju dengan perempuan, pergi, bikin sial, asal pergi. Nanti gara-gara aku adalah daganganku. Uish, perempuan ini mengalami bully yang dahsyat Bapak Ibu. Dan dia hidup dalam pola pikir itu. Memang aku sial. Memang karena dosaku. Kan banyak juga anak Tuhan begitu. Iya Pak, aku dulu bikin dosa parah Pak. Jadi kalau sekarang pun aku menderita, ya wajar lah Pak. Aku harus menanggung segala perbuatanku. Saya pret. Enggak Bapak Ibu, enggak. Tuhan pulihkan kita, bilang amin. Merah seperti kirmizi, Tuhan bikin putih seperti salju. Itu hebatnya Tuhan kita. Ya, jadi perempuan itu ternyata perempuan yang gagal. Dan dia hidup dalam pola pikir gagal itu. Bahasa kita dia tunggu mati aja Bapak Ibu. Dia putuskan hidupnya sial, udah. Ada banyak kita gitu. Karena hal-hal yang kita hidupi, budaya kita, kadang-kadang kita berpikir ya udahlah inilah hidupku. Kayak gini aja lah udahlah. Saya waktu saya berhenti dari semua aktivitas Bapak Ibu, buka-buka gereja kemana, saya putuskan pensiun, saya tidak mau. Si kita belum mulai aja ya mau dicabang ada 3 biji Bapak. Mau jadi cabang kita loh. Gue bilang enggak. Negosiasi untuk buka tempat yang besar, ini saya buka aja. Dia minta di Grand Batam, kita buka Pak, sewa Pak. 700 seat. Saya pegang 2 tahun Pak, saya kasih semua duit. Setelah itu kita hitung Pak, begini. Oh 2 kali sampai bawa istrinya nego sama saya. Saya bilang enggak, ibu bilang begini. Rusak otak papi ini. Bilang enggak. Udah cukup saya bilang, enggak mau. Kita ke Tanjung Pinang Pak, lihat mall Tanjung Pinang. Bapak udah lihat atas Pak, ya kita ke sana Pak bikin Pak. 2 tempat. Yang penting Bapak yang pegang, enggak saya bilang. Ya, waktu saya begitu, saya bilang enggak. Saya mau balik, saya berhenti. Saya mau di rumah saya bilang. Tapi memang DNA-nya tukang buka gereja Bapak Ibu. Lihat hari ini, tiba-tiba Tuhan ajak ke Amerika. Nanti kami mau beli tiket nih. Tanggal 27 beli tiket. Rencana berangkat di antara tanggal 10 sampai tanggal 14 Januari. Ya, orang berlomba-lomba minta diajak. Saya kan enggak mau. Pertama saya enggak mau. Enggak lah. Ngapain juga dipaksa-paksa diajak, dirayu. Makanya beliau sering khotbah di sini Bapak Ibu. Itu rayuan dia. Yang undang dia banyak. Sampai mohon maaf ya, sinode beliau undang beliau khotbah. Gini balasnya. Coba kau tanya Pak Olga, aku khotbah di mana? Sampai bilang, Pak kami kan sekretariat Pak. Tanya Bapak itu aja lah. Bilang karena kita kan GBI, bukan sama gerejanya. Tahu ya saya ngomong saya Bapak Ibu ya. Jadi lihat bagaimana maksud saya gini. Bagaimana waktu saya merubah pikir saya menyesal dengan perbuatan saya. Itu bagus. Dan Tuhan ajak next level. Harusnya kan gereja 1.000 orang jemaatnya. Yang kaya pendetanya yang pergi ke tempat yang hebat Bapak Ibu ya. Enggak Bapak Ibu. Ini bayar sewa aja masih utang kita Bapak Ibu. Diajak ke Amerika. Apakah itu mengendurkan semangat saya? Enggak. Enggak Tuhan. Amin. Amin. Nah hati-hati dengan cara pikir kita. Dan Alkitab mencatat. Langsung loncat ayat 25 yuk. Oke 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala untuk kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kita baca 28, 29, 30. 1, 2, 3. Maka perempuan itu, mari lihat segala sesuatu yang telah aku perbuat. Maka tadi dia malu ketemu orang. Sekarang dia malu-maluin Bapak Ibu. Dia panggil semua orang. Saya tanya, dia sudah kawin belum dengan suami yang ke-6? Udah pemberkatan belum? Sudah minta maaf dengan 5 suami yang sebelumnya itu? Mungkin ada bini orang juga, laki orang juga diambil. Sudah minta maaf belum dia? Sudah bikin pengakuan di koran belum? Ada nggak? Enggak. Perempuan itu secara status sosial masih bobrok nggak? Masih. Tapi lihat, dia keluar dari kebobrokan jubah kebobrokannya karena pola pikirnya berubah. Dia keluar, dia bilang, sini woi bab, dipanggil semua orang. Kita mesti bertanya kan, Pak, kok mau ya orang datang ya? Kan orang lihat dia. Seringkali waktu kita berubah cara pikir kita, tanpa sadar sebenarnya kita sedang tampil dalam kuasa pengurapan wibawa Tuhan. Bilang amin. Sesuatu yang gak bisa kita lakukan secara jasmani ya. Tiba-tiba waktu kita robat cara pikir kita. Penyertaanmu sempurna.
rancanganmu penuh. Musa itu bukan sebelum dia dikejar Firaun. Dan Tuhan bilang, Mus nanti kau gebuk ya. Pasti kebuka airnya. Atau enggak, aku buka airnya lah. Baru kau nyebrang. Enggak. Mesti digebukin dia. Pang. Sekarang kita bilang, oh dahsyat Musa. Bayangkan waktu itu orang bilang, udah sinting bapak ini. Masa air dipukul dia? Benar enggak? Tapi tiba-tiba dipukul dia. Poh. Saya percaya Musa pun kaget mungkin. Untung enggak jantungan dia. Wih kaget dia. Lihat terbelah. Perempuan ini waktu dia buka pola pikirnya, dia rubah, dia bertobat. Dan dia mulai melangkah keluar. Wus. Seperti Tuhan buka laut Teberau. Tuhan juga buka hal yang sama untuk perempuan. Buktinya apa? Coba buka ayat 39, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia mengatakan kepadaku, 40. Ketika orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. 41, 42, 1, 2, 3. Dan 42. Kami percaya bilang amin. Wow. Belum sempat sekolah misi dia. Belum sempat dibikin capilnya untuk kawin yang ke-6 itu. Jadi hamba Tuhan. Berubah cara pikir itu seringkali membuat perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Lihat ya sekali lagi ya, yang dalam roh itu harus jadi nyata dalam dunia jasmani kita. Tergantung bagaimana kita membangun pemikiran kita, cara kita berpikir. Bilang yes. Nah, ya. Ada cerita lain Bapak Ibu, saya pindah ke cerita berikutnya. Maaf ya, ini mari tadi. Ada namanya good idea sama God's idea. Lihat ke depan. Ada hal yang mirip-mirip Bapak Ibu. Good idea dan God's idea. Bilang good idea. Bilang God's idea. Nah ini pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak pas nih. Ada ide yang baik dan ada idenya Tuhan. Nah ini dua hal yang mulia. Tetapi seringkali berbeda Bapak Ibu. Contoh. Di Matius pasal 16 ya dikatakan Yesus memuji Petrus. Waktu Yesus tanya begini, menurut kalian aku ini siapa? Wah, kalau kata orang kamu tuh ini. Banyaklah tokoh-tokoh yang disamakan dengan Yesus. Tapi kalau menurut kalian aku ini siapa? Kata Yesus. Tiba-tiba muncul Petrus, dia bilang, engkau adalah you are son of God. Engkau adalah anak Tuhan yang diurapi. Itu kata Petrus. Yesus bilang mantap Petrus, jawabanmu benar. Kau dapat hadiah, dapat bonus door prize. Mantap. Bagus. Jadi Yesus puji Petrus. Tapi beberapa ayat berikutnya, ayo kita buka lah Matius yuk. Semua yuk buka Matius. Kita pindah ke kitab Matius sekarang. Matius pasal 16. Saya tunggu Bapak Ibu. Matius pasal 16 ayat yang ke 21 sampai 23 saja. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan saat mengikut dia. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat 2 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi, dan menegur dia katanya, wah stop, lihat ke depan. Tiba-tiba nih Pak Siahan pulang ke rumah bilang, Mama Gavi sini. Ini ya asuransi prudensial kita punya saya. Ini asuransi itu, ini kunci deposito, ini passwordnya untuk emas kita. Ini untuk banyak Pak ya. Oke, ini uang cash kita. Banyak lah pokoknya kan. Nah pegang ya. Karena besok aku mau mati nih. Kira-kira apa jawaban Kak Jernih? Yes, puji Tuhan, haleluya gitu. Bisa pemberkatan ulang kita Bapak Ibu ya. Jadi Yesus itu baru bikin acara KKR besar, banyak orang sembuh, banyak orang makan dengan modal sedikit. Tiba-tiba dia ngomong, "Woi, boy, nih. Guys, kumpul guys. Besok aku mati ya." Pasti bingung Petrus kan kawan-kawan. Apa Bapak ini ngomong kok gitu? Pantang gitu kan, pantang ngomong mati ya. Sudah lagi kegerakannya hebat, tiba-tiba ngomong mau mati. Makanya Petrus bilang, jangan ngomong gitulah, pantang itu. Ngapain sih? Capek ya, stres ya. Nah kalau stres cari barum biar dikasih obat gitu ya.
Jadi secara ide kan benar Petrus bilang. Masa ngomong tentang kematian? Kan tabu kan? Banyak orang tabu. Karena takut. Jadi dia bilang gimana sih nggak nyambung? Kita baru bikin banyak kegiatan memberkati. Banyak orang sembuh, banyak orang dipulihkan. Kok tiba-tiba mau main mati aja? Kayak gitulah kira-kira Petrus ngomong. Coba ayat 23 sama-sama kita baca. Yuk. 1, 2, 3. Maka tiba-tiba Kak Vera bilang sama Sharon, setan lu ya. Itu lagi jatuh cinta atau lagi senang hatinya? Hah? Itu ekspresi apa? Marah Bapak Ibu. Tiba-tiba Yesus ngamuk. Set. Kira-kira enyah lah iblis itu kan bahasa Indonesia lah. Enyah lah iblis. Kalau bahasa kita setan lu ya. Kalau kita coba bahasakan. Marah Yesus. Kenapa dia marah? Lihat baca pelan-pelan ayat merah. Yang warna merah. 1, 2, 3. Sebab good idea dengan God's idea itu dua hal yang sangat berbeda Bapak Ibu. Dan kita hanya bisa paham God's idea waktu kita membiarkan pikiran kita diubahkan oleh Tuhan. Pikiran kita diperbaharui oleh Tuhan. Dan kita mengalami yang namanya pertobatan. Ada banyak konsep pikir kita yang sering kali, mohon maaf ya, menghambat segala yang roh itu untuk sampai ke alam jasmani kita. Masing-masing tahu, paham lah. Saya berdoa Roh Kudus engkau jelaskan kepada mereka supaya mereka paham. Saya nggak usah kasih contoh. Ada banyak hal-hal yang hebat dalam alam roh seringkali terhambat gara-gara bridgingnya, jembatannya itu nggak ada Bapak Ibu. Jembatan itu bicara tentang pikiran kita, tentang perasaan kita. Hari kita bicara pikiran saja. Jadi belajar untuk memahami bagaimana cara Tuhan berpikir. Bagaimana Pak supaya saya mengerti cara Tuhan berpikir? Makanya ibadah. Dengar firman, belajar firman, nyanyi pujian. Di pujian tuh banyak cara pikir Tuhan. Tanpa sadar waktu kita bernyanyi mungkin logika kita nggak bekerja dengan hebat. Tetapi alam bawah sadar kita merekam dengan baik Bapak Ibu. Amin. Makanya untuk membantu supaya lagu itu masuk ke dalam sanubari Bapak Ibu. Saya undang ahli bass, bintang film gitar, pemain drum kelas dunia dalam berita. Penyanyi-penyanyi artis internasional yang albumnya entah kemana-mana, entah di mana albumnya kita nggak tahu. Ya, kita bikin lighting, kita bikin sound yang bagus supaya apa? Supaya suara itu masuk ke hati Bapak Ibu. Yang paham bilang amin lah. Kerja keras kami Bapak Ibu. Saya bisa agak sombong-sombong sedikit lah. Tempat lain mungkin nggak sebaik kita sound systemnya. Yang syukuran kita, benar nggak? Tujuannya apa? Bukan supaya gagah, enggak. Bukan supaya gagah, enggak. Ini Bapak Ibu, dinding kiri kanan Bapak Ibu nih. Itu isinya peredam Bapak Ibu. Makanya enggak bergaung, enak ibadahnya. Ya kan? Loh, ini yang ngerjakannya muahal Bapak Ibu. Kalau bukan karena mereka yang kerjakan dan mereka yang bayar, enggak jadi Bapak Ibu. Itu hak mereka lah, saya mana yang campur Bapak Ibu ya. Amin. Tujuannya supaya itu masuk ke dalam hati Bapak Ibu. Merubah cara pikir Bapak Ibu, itu maksudnya. Saya kenapa nggak undang banyak orang? Karena saya nggak mau cara pikir yang salah jatuh kepada Bapak Ibu, nggak mau saya. Karena itu penting sekali. Ya, lihat Yesus marah kepada dia karena cara berpikirnya nggak berubah. Tidak paham bahwa Yesus itu datang untuk mati Bapak Ibu. Mereka ingin Yesus sama-sama selama-lamanya, nggak bisa. Dia lahir di kandang domba karena dialah domba korban kita. Makanya dia bilang sama maknya, aku di bumi ini mengerjakan bisnis bapakku, urusan bapakku. Ingat gak waktu mamanya cari dia yang hilang tuh. Yang dia audiensi dengan ahli Taurat kan. Kok kau di sini nak bukan pulang? Kan aku kan urusan bapakku mak, kata dia. Makanya waktu dia mau mati dia bilang apa? Sudah selesai. Waktu Yesus bilang selesai, baru kita mulai Bapak Ibu. Wah keren nih. Dia bilang selesai, dia sudah selesai kan. Barulah kita bangun hidup kita di atas karya yang sudah selesai. Taman Eden itu dibikin semuanya oleh Tuhan dengan cantik luar biasa. Diciptakannya segala yang diperlukan untuk Taman Eden semasa. Baru dia ciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu hidup di atas finish work. Pekerjaan yang sudah selesai. Jadi kayak gini, Tuhan sambil tepuk-tepuk tangan. Wah udah selesai ya, selesai. Perkataan yang sama diulangi Yesus.
Makanya Adam itu adalah Adam pertama ya, oke ya. Adam, the first Adam yang gagal itu dipulihkan oleh the last Adam. Kata kitab Roma, namanya Yesus. Makanya dia mesti jadi manusia Adam, makhluk berdarah. Yesus tuh punya darah sama dengan kita, berdarah dia. Makanya waktu dicambuk keluar darah. Ya, enggak keluar Wakanda, enggak. Keluar darah. Ya. Amin. Oke, saya berdoa biarlah mulai hari ini cara kita begitu berbeda. Cara kita pandang ibadah, cara kita pandang keluarga kita, cara kita pandang banyak hal dalam hidup ini, ayo robah cara pikirnya. Amin. 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 Cara kita lihat pekerjaan kita mulai berubah sekarang. Jangan lihat kelemahan, tapi lihat bagaimana Tuhan bisa tolong kita. Tuhan kasih kesempatan yang baru. Kita baca beberapa sebagai penutup. Bapak. Yuk. Yang pertama kita baca dari Filipi pasal 2 ayat 5. 1, 2, 3. Itu koma. Kalau kita nggak punya ini berantem terus Bapak Ibu. Gampang tersinggung, gampang marah, mendem dalam hati. Tapi kalau kita pakai ini enggak. Siapa sih nggak bikin salah? Siapa sih nggak bikin gestur yang salah? Ada. Tapi kalau kita memahami, kita punya pikiran perasaan Kristus yang ada cuma kasih sayang Bapak Ibu. Berikutnya baca lagi 2 Korintus 5b. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran. Nah, ayo segala pikiran yang salah, yang duniawi tawan. Taruh di bawah kaki. Artinya gini, biarlah pikiran dan perasaan Kristus saja yang memerintah dalam hati kita. Ini tidak gampang Bapak Ibu, perlu waktu untuk berubah. Tapi izinkan saya berkata, waktu Bapak Ibu setia dengan ibadah, setia dengan firman Tuhan, setia dengan hal-hal yang terkait dengan Tuhan, lihat pelan demi pelan dia akan rubah pola pikir kita. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir kita baca sama-sama 1, 2, ada 2 lagi. 1, 2, 3. Janganlah, tetapi, ayo sama-sama kita bertobat. Katakan sama-sama, aku bertobat. Lebih kuat bilang, aku bertobat. Bilang, aku berubah dalam cara berpikir. Ayo semua berdiri sama-sama. Nah, supaya keren, kasih salam 2 orang bilang metanoia ya, bilang. Ayo kasih salam, metanoia ya. Putar kamu ya. Metanoia. Filipi 4 ayat 8 dengan kuat baca 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji. Pejamkan matamu dalam nama Yesus.